Assalamualaikum seluruh Mbak Yu dimanapun berada. Tetap semangat, tetap banyak doa, tetap jaga kebersihan, dan minta ampun, minta mukjizat agar semua polemik, agar semua pagebluk ini, apapun masalah Anda semua, kita semuanya, semoga cepat selesai dan kita bisa menjaga kehidupan selayaknya lagi. Dan semoga dipercepat dengan kita banyak usaha dan banyak meminta mukjizat. Tidak ada yang tidak mungkin ya bagi Tuhan ya. Tetap semangat semuanya, seluruh Mbak Yu dimanapun berada. Kita semoga bisa silaturahmi dengan saling mendoakan, moga-moga jadi keberkahan semuanya, amin. Saya bersama bibi saya DJ untuk balad DJ. Tetap semangat puasanya walaupun di tengah pagebluk seperti ini ya. Jadi kita harus tetap apa sih, menenangkan diri dengan banyak doa. Ya, cara berdoa, berpuasa yang benar ya. Terusan berikhtiar, usaha dan banyak dan banyak untuk suatu kebaikan. Iya, ya enggak? Karena itu sudah bikin kita tenang itu ya doa kan ya. Iya betul, karena bumi kita tuh lagi sakit, jadi kita berdoa semoga cepat sembuh sakitnya ya, biar kita tuh bisa bebas berekspresi dan bisa apa sih, mengeluarkan energi positif kita yang tersumbat. Iya betul. Ya, oke, ada Balad DJ, ada saya, ada seluruh Mbak Yu dimanapun berada. Kita hari ini buat konten bareng karena juga dengan mengisi kekosongan kita di saat hari Minggu gini sambil menunggu waktunya puasa, kita akan bercerita. Dan sebelumnya saya akan bicara dulu di sini. Sebenarnya saya tidak mau membuka rahasia ini, tapi saya hanya memberikan penjelasan sedikit dari orang yang penasaran, dari orang yang pernah melihat, dari orang yang pernah bicara, dari orang yang pernah memberi sanjungan tanpa susu, yang pernah gendong dalam memberi susu, yang pernah mengelus kepalanya dan melihat alangkah hebatnya, dan yang pastinya itu pada penasaran sih, penasaran dengan apa sih? Iya. Seperti apa, bagaimana, dan apa sih, keunikan dan sosok ya, kelucuan dan dari tiga malaikat kecil yang ada di antara kita ya. Sebenarnya mungkin satu cuma jadi kena bukan kena getahnya, tapi itu bukan senjata tangan Tuhan ya. Bukan kejelekan sih, tapi buat saya mungkin karena emang dari dulunya saya juga bukan percayaan sih Mas saya udah. Bukan termasuk orang yang percayaan dari delalahnya saya di satu diperlihatkan. Bukan di dulunya saya tidak percaya nih. Ya kan diperlihatkan harus seperti itu. Dan satu delalah pertemukan sama Gusti Allah tuh dipertemukan dengan ponakan saya yang udah ketemu dari kecil pernah ketemu. Setelah 20 tahun baru ketemu. Ya, setelah 20 tahun tuh kita dipertemukan kembali dengan egonya masing-masing yang berbeda gitu. Ya, jadi begini. Mungkin sebagian tahu bahwa saya punya pendamping kayak Slamet yang dari sekolah Kidul sana, yang berumur udah 500 tahun sekian, bahwa saya punya anak kecil, coba yang sebagian yang indigo, yang punya kelebihan yang bisa melihat sana. Ada anak kecil saya gendong di sini, ada 3 semuanya, 1 ikut bibi saya, sudah hampir 3 tahun ini. Yang saya bawa sebelah kanan namanya Banyu Biru, yang sebelah kiri saya namanya Nawang Seruni, yang digendong beda namanya siapa beda? Damal Kanginan ya. Jadi hampir selama 3 tahun ini anak-anak kecil tersebut ikut kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi gini, waktu bayinya mereka, kecilnya mereka itu bisa dikatakan memang masih berbentuk ular ya beda ya. Tapi karena kita asuh, nggak tahu, ibaratnya saya juga bertanya kepada suami saya, kenapa harus ada seperti ini? Karena untuk kesekian kali ada seperti ini. Dulu juga pernah ada, tapi karena itu emang lain ceritanya, hanya titipan, lain lagi. Kalau ini lain lagi, kita mengasuh dan melihat waktu proses anak ini ada.
Jadi damar kanginan itu yang nomor 1. Saya sempat protes kepada pendamping saya, Ki Slamet, kenapa saya ada anak seperti ini, kan kasihan. Karena anak ini selainnya mungkin perlu susu atau seperti apa. Jadi wajah dari damar kanginan yang sebagian di luar sana bisa lihat jelas-jelas ganteng, matanya kayak ular kuning gitu. Yang jelas lebih dari manusia. Ya, Jadi, gantengnya. Tapi punya gigi runcing. Mungkin di muka-muka atau di wajah-wajah Manusia nggak ada seperti itu. Memang ganteng. Namanya damar kanginan, tipenya tipe posesif. Jadi gembeng. Jadi hak milik beda bibi saya itu hak miliknya damar. Nggak boleh adik-adiknya itu ada di situ, nggak boleh. Pokoknya manggil itu apa gitu ya, manggilnya itu karena apa? Jadi dia tuh melihat sosok lain tuh pernah ada yang manggil papa. Dia tuh nggak tahu waktu kecil. Jadi kebiasaan beda langsung dipanggil, dikira beda itu panggil beda. Tapi jadi kebiasaan, jadinya sekarang sampai sekarang tuh pah iya. Gitu loh. Jadi gitu ceritanya, jadi bukan karena dia manggil laki pah atau papa, bukan. Jadi karena dengar. Ya, dan mungkin karena si anak ini juga karena kayak melihat sosok saya tuh kayak yang rambut pendek atau apa gitu, mungkin ini gitu loh. Tapi padahal sebenarnya sih bukan seperti itu. Jadi kalau kita harus menjelaskan detail, mungkin saya juga nggak tahu bahasanya harus seperti apa dan bagaimana. Jadi ya mungkin kalau yang lebih bisa menjelaskan lebih detailnya lagi ya mungkin yang bisa melihatnya ini. Kalau saya kan cuma bisa merasakan. Dulu pernah mau tak buka biar melihat anak ini puasa, tak buka. Dianya udah ketakutan duluan, udah buka dia ketakutan, nggak siap terima itu dan disuruh nutup lagi. Kan kayak mainan. Udah saya buka biar melihat namanya damar, uni banyu. Tapi dia begitu mau mulai udah nggak kuat, dia langsung nutup semuanya, tak tutup sampai saat ini. Jadi damar itu anaknya tipikal yang menghaki beda. Dia sangat ketakutan kalau tidak ada beda, nggak mau apa beraktivitas kalau nggak sama beda, sama bibik saya ini. Kayak putus cinta kalau saya tinggal. Betul. Kalau dia tuh itu pun itu seperti alarm. Kalau kita mau pergi pagi nih, damar bangunin jam 3 ya. Itu seperti melek mata kita tak jam 3 kita udah bangun. Dan dia melek nungguin kita aktivitas dulu. Satu dia izin, boleh bubuk. Damar bubuk ya. Lah baru dia itu anak tidur. Karena beda pergi sendiri ke Bandung nyetir dan minta temani damar. Itu dalam perjalanan anak itu beda yang rasakan. Karena gini, itu anak mungkin beda bisa gimana belajar ceritain rasanya gimana? Kok ada tidaknya damar? Mungkin dari awalnya dulu yang kita cerita. Satu dari awalnya sangat tidak percaya. Saya selalu menganggap orang gila. Gitu. Iya, saya pernah dianggap gila loh sama teman saya tuh. Ya, sebenarnya kalian tuh pada gila ya gitu loh. Kayak gitu-gituan segala gitu loh. Terus karena saya tuh nggak percaya, nah di persis itu bukan nggak tahu malam Jumat, saya lupa lagi sih. Iya, malam Jumat atau malam Selasa. Waktu di Bandung ya waktu itu ya. Nah kita kan tidur tuh. Saya kebiasaan kalau tidur di rumah Bandung tuh kalau dulu tuh karena saya merasa panas ada tidur di sebelahnya beliau, jadi itu kalau tidur sama saya kadang panas rasanya. Saya pasti di sofa gitu loh, di sofa. Nah di sofa itu saya tidur tengah malam kayak yang merembet dingin ke paha gitu loh. Nah saya kan takutnya ya saya selalu negatif, takutnya entah itu ular atau apalah gitu loh. Dingin tuh. Karena kan sedikit potong maaf, karena kamu berapa kali juga mendengar suara desisan ular ya? Iya betul, di bawah tempat tidur gitu ya. Ada kayak desisan ular, jadi dia tuh berpikir. Dan datang ke mimpi juga sih sebenarnya. Awalnya sebelum dia ngasih petanda ataupun ngasih tanda-tanda yang dengan berbagai cara mungkin dia biar saya tuh percaya adanya anak-anak ini. Yeah. Jadi saya tuh kayak dikasih mimpi, terus udah dari mimpi itu saya dikasih petanda kalau dia tuh apa sih pengen ada di pelukan saya, atau saya juga nggak tahu sih kenapa harus memilih saya. Iya. Padahal waktu itu mungkin ada ibunya, ada yang pengasuh bapaknya juga gitu loh. Tapi kan di sini kenapa saya tidak meminta, tapi mungkin anak itu bisa memilih kali atau gimana ya, saya juga nggak tahu. Tempelnya ke kamu ya? Iya, tempelnya ke saya. Nah itu
saya bisa membedakan ada di badan saya ada atau tidak. Itu satu, kalau misalkan kalau nggak ada tuh saya kayak kosong, nampak gitu loh. Jadi kayak gimana sih kalau kita kesepian, misalkan kita biasanya ada teman ngobrol, ada teman buat gojek atau apa, ini nggak ada. Terus kan berat badannya kerasa ya? Berat badannya juga kerasa. Terus udah kayak gitu, kalau misalkan kita lapar, ngantuk tuh terasa banget gitu loh. Mintanya apa dia langsung ngomong langsung. Jadi seperti itu. Yang tidak seperti biasanya ya. Jadi maksudnya kalau misalkan nih kayak tengah malam pengen makan atau minum, ataupun misalkan ya aktivitas seperti anak kecil, anak kecil. Jadi minta ini itu. Pengen suatu hal yang makanan anak kecil yang biasanya saya nggak suka sama sekali, itu makanan atau minuman gitu. Tapi ya itu mungkin saya tuh harus kayak dibukakan mata untuk ternyata ada nih. Damar juga minta baju, sayanya anak kecil minta baju apa gitu, karena dia kan modis banget. Nah, Damar juga seperti itu, kepengennya seperti itu. Dan loh, kalau mau minta baju ataupun barang mainan, semua yang berkelas branded, itu yang saya bikin pusing. Kadang-kadang minta itu walaupun harganya itu kan nggak bisa dipakai, cuma disyaratin saja biar dipakai. Kadang barang mahal, katakan cuma kaos dalam 600.000, tapi pikir ya, tapi gimana, warnanya juga seneng, kasihan. Tapi alhamdulillahnya setiap membeliin baju apapun itu rezekinya tambah. Tapi perlu digarisbawahi, bukan patokan loh ya. Ya, dan perlu digarisbawahi juga bahwa kita adanya 3 orang ini bukan berarti kita punya karena anak ini, bukan. Kita punya kehidupan yang layak. Karena ada ya, ada yang menganggap kita bahwa saya punya suami kayak Slamet, saya punya anak kecil 3 ini, dan saya punya rezeki yang kita punya, alhamdulillah, walaupun nggak seberapa, sedikit mungkin, alhamdulillah ya, syukuri ya. Kita syukuri itu. Ya, tapi menganggapnya wah berarti Mbak Yu ataupun keluarga Mbak Yu ataupun Bibi punya dari yang sekarang ada. Maksudnya tuh bahasa kasarnya tuh kayak munjung atau apa gitu loh. Orang tahu kok, orang sekarang saya tahu, keluarga saya tahu bahwa saya itu pekerja keras, saya tidak mengenal lelah. Dan pekerjaan saya tidak cuma untuk paranormal, saya punya pekerjaan lain, dan keluarga saya pun seperti itu. Jadi kalau di luar sana masih katakan, wah nyari uang sampai segitunya. Iya, kalau saya nyari uang bukan cuma bekerja sebagai paranormal. Jadi kalaupun saya sekarang punya rezeki, bukan berarti karena adanya anak-anak ini ataupun adanya suami saya kayak Slamet. Karena saya juga kalau pas gak susah ya susah, pas gak punya uang, pas bingung juga bingung. Jadi mereka selainnya ada di dapur saya, bukan berarti karena saya pun ada rezeki, karena bantuan dari hal seperti ini. Jadi ini bisa di kotak-kotak ya, jangan samakan bahwa apa yang ada di kita itu apa yang kita punya karena mereka semuanya. Nah, walaupun kehidupan kita pun berawal dari kerja keras saya. Walaupun memang bisa dimanfaatkan dari segi rezeki, tapi saya bukan tipe orang yang gampang memanfaatkan keadaan seperti itu. Dan Kiai Slamet pun sangat melarang saya untuk melakukan aktivitas yang seperti itu, ya. Udah jelas ya. Ini namanya Damar, ini Damar Kanginan. Seperti sifatnya, anaknya juga sangat anginan karena dia tuh kalau tak gendong sedikit pun nggak mau. Kok sama saya tuh kayak musuhan, gitu kan? Kayak setiap apa yang saya lakukan tuh pasti kesannya jelek. Sampai saya nyanyi pun loh, kayak nggak terima loh. Saya nyanyi pun loh, manggil saya omong ya, tahu artinya saya nyanyinya jelek. Begitu nyanyi ini apa ini api. Jadi kan bagi saya kan sakit ya. Tapi gimana lagi gitu loh. Ya, sampai ibaratnya mendut tuh. Karena dipikir-pikir anak ngomong berulang-ulangan ya. Tapi namanya anak kecil. Begitu ke apa antik, apa amar, apa ayang loh. Kan nggak enak banget. Damar saya ngomong ayang apa? Saya apa aja. Saya apa aja. Gitu, padahal tapi saya sangat banget kalau saya sakit, ayang ngomong diusap-usap, terus kalau saya mau jatuh itu dipegang, seperti itu keadaannya. Saya kadang nangis sendiri saat dia mungkin bingung, dia itu bingung mau seperti apa, karena pernah dimarahi sama bibi saya ini, disuruh tidur di luar karena apa?
malam-malam Damar tuh tidak mau kumpul sama adik-adiknya, kepengen menghaki ini kan bibi saya kan kepengennya adil lah gitu loh. Dia suruh dia turun beneran, saya kira itu juga main-mainan, turun bener dari ranjang mau keluar, tapi sampai kursi cuma bilang mau ama ingong sambil nangis, duduk di situ lah, situ saya sampai nangis. Saya marahin bibi saya, ngapain bentak Damar, ngapain itu Damar diusir kayak gitu. Itu yang Damar sampai kayak kebingungan mau kemana, terus tidur di mana. Itu saya gendong sampai saya nangis tuh. Maka saya bilang jangan marahin Damar seperti itu. Ya, makanya dari mulai waktu itu apa sih, kan sebenarnya sih inti permasalahannya tuh satu, pengennya biar mendidik dia tuh sayang sama adik-adiknya gitu. Tapi kan berbeda, sangat berbeda karakternya ya. Iya. Jadi satu sangat yang sebenarnya sayang ke semuanya juga saya sayang. Cuman di sini yang jadi satu sama yang lainnya tuh mereka tuh punya sifat yang karakter masing-masing. Karakter yang jadi kelebihan dan kekurangan lah gitu. Cuman yang untuk si Damar ini unik, sangat unik dan dia terlalu posesif gitu. Iya. Jadi apapun yang saya lakukan itu kayaknya walaupun saya jelek pun itu pokoknya luar biasa, dia is the best gitu. Oh betul, luar biasa pokoknya tuh ya. Karena mungkin dari awalnya saya udah bau keringet sih. Iya, saya tidak meminta untuk dia ada di apa sih, hidup di hidup saya atau di badan saya, tapi sekitar umur 4 tahun ya Damar iya. tuh 4 tahun lebih. Tapi yang jelas ya itu mungkin saya pilihan gitu loh. Saya syukurinya saya pilihan dan dia memilih saya untuk tempat dia berlindung lah ya. Iya. Tapi apa, dengan kondisi dan situasi bukan berarti saya itu yang banyak diomongkan orang kalau saya kalau kita kehidupan kita tuh munjung sama 3 orang anak ini, bukan, dan memperkerjakan. jadi enggak ya, kita bukan tipe seperti itu ya, yang memperkerjakan seperti itu. Jadi mereka datang tidak saya minta, jadi mereka ada di depan saya juga nggak minta, tapi itu anak jadi kebahagiaan saya juga. Di saat saya tidak punya anak, walaupun jelas akan lain kalau kita punya anak secara fisik sama yang seperti ini ya, kita ngomong gaib ya, tapi sangat menghibur dengan kelucuan-kelucuannya. Dan pernah loh saya waktu itu live di Instagram atau di YouTube ya beda ya, ada yang berani nawar. Waktu itu Damar ya, ada Bayu sama Uni belum ada. Udah ada belum ya? Udah ada. Sempet nawar, Mbak boleh nggak satu buat saya? Karena mereka tahu, sebagian orang tahu yang anak-anak seperti Damar, Uni, Bayu itu bisa dimanfaatkan untuk kekayaan, bisa dimanfaatkan untuk keilmuan, bisa dimanfaatkan untuk pagar badan, berbagai macam, dan sampai penjaga sarang burung walet pun bisa. Tapi saya tidak bisa, saya tidak tega. Dia menawarkan uang ratusan juta. Saya tahu tuh namanya siapa, salah satu paranormal yang hebat. Tapi saya tidak memberikan itu, bukan karena saya sombong, saya tidak. Siapa sih tidak butuh duit, mati pun kita butuh duit. Dan bukannya saya sombong, tidak, saya punten ampun. Tapi saya hanya menjaga amanat dari Kyai Slamet, bahwa disuruh saya jaga, disuruh saya ngerawat, dan biarkan selayaknya anak kecil nanti pada waktunya mereka kembali ke alamnya. Biarkan itu jadi memori dan cita kita ya Bre ya. Dan saya sebenarnya pernah lihat waktu udah gedenya gambarnya antara mimpi dan tidak itu ya. Apa? Waktu pas di rumah Bandung, itu dia kayak yang berjalan dari bawah di tangga itu, tapi kayak ada pengasuhnya nenek-nenek gitu. Oh iya memang ada, ya, memang jadi, ada. badannya tuh ganteng banget, emang nggak ada duanya. Ini digambarkan dia agak gede ya. Iya, tapi bawahnya tuh ular. Jadi dia dari tangga tuh naik ke atas tuh, tapi ular gitu. Waktu di rumah Bandung sih, saya itu antara setengah mimpi dan tidak. Ini bukan kegilaan ya, bukan kita gila. Lalu ya. Cuman karena emang saya pernah itu dibilang mimpi itu enggak. Ternyata karena saya waktu itu lagi tiduran di kasur. Kamu juga berapa kali dimimpiin Damar juga kan? Damar Banyu, kecuali Uni saya belum ada di mimpi saya. Kalau Damar sama yang nenek-nenek itu memang yang ngasuh saya juga beda. Itu kadang-kadang kalau ada mau kejadian apapun,
dia ngasih tahu beberapa hal bahwa akan ada satu hal yang akan mengancam saya. Nenek-nenek itu pasti akan ngasih tahu. Karena dia nggak pakai baju jarik yang diikat kayak gitu. Nah itu yang kalau saya sih masih inget banget itu kejadian itu. Tapi nggak tahu itu mimpi ataupun apa sih di bawah alam sadar. Iya. Cuman itu Damar tuh suka kepalanya ya. Kepala itu ngerasa yang kesakitan. Karena pernah kayak kebentur mobil ya, pernah kebentur mobil waktu kecil, waktu masih berupa ular, masih bayi. Tapi memperlihatkan waktu itu bahwa Damar tuh ada. Jadi sampai sekarang tuh dia sering bicara bingung, ngeluh, sakit gitu loh. Ya selain anak kecil. Dan ini ada kejadian lucu. Damar tuh kalau kita mau berjemur pagi, itu kan Damar tuh kan juga ikut ya. Lah pernah suatu saat itu bulan kemarin itu kita berjemur di lantai 2. Lah kan karena panas dia tuh nggak tahan panas, badannya beda dibalik untuk menghadap pintu. Lah mau tahannya ke punggungnya beda. Damarnya dipindah ke depan. Karena refleks saya masuk duluan, bedanya juga ngikutin saya tanpa melihat Damar. Hasil apa?